Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan Kang Openg Wijaya. Di sini di kesempatan malam ini, alhamdulillah ya, kita udah bisa podcast bersama dengan organisasi kemanusiaan ataupun relawan kita dengan BCP Rescue Purwakarta. Akang Eta atau teman-teman yang mau bergabung di sini ataupun bertanya tentang apa sih, ada apa gitu kan, tentang kebencanaan ataupun apa-apa, bisa di kolom komentar ya. Di sini kita akan membahas apa sih relawan itu pertamanya, terus tugas dan fungsi relawan itu apa aja di sini gitu tuh. Di sini kita bertemu dengan narasumber kita ya. Ada Bang Jo ya, Bang Jo dan juga Kang Dede. Oh iya, Kang Dede Guru. Alhamdulillah ya, kita udah bertemu di sini dengan Kang Dede Guru dan juga Bang Jo. Alhamdulillah rekan-rekan semua yang mau bergabung atau melihat di sini, kalian bisa saksikan di channelnya ini ya. Alhamdulillah. Nanti 30 menit ke depan kita kumpas abis apa sih namanya itu relawan ataupun apa sih kegunaannya relawan. Jadi kan kalian hanya bisa melihat, oh ini tuh baju rescue, oh ini tuh baju oranye, hanya ada petugas ini tuh loh, ini tuh oh ini tuh dari Basarnas loh, ini tuh dari BPBD. Ternyata kalian masih salah ya di situ ya. Di sini ternyata masih ada orang-orang yang memiliki jiwa kemanusiaan tanpa ada sepeser pun. Gitu. Jadi teman-teman pengen tahu ataupun teman-teman pengen ingin gimana sih caranya ataupun saya pengen gabung dong, saya juga ada panggilan jiwa nih, saya pengen kayak gitu. Kalian bisa kayak gitu. Di sini kita di Sekre Relawan khususnya alhamdulillah ya di kantor BPBD Purwakarta ya. Di sini kita difasilitasi oleh instansi BPBD Purwakarta sebagai Sekre Relawan. Di mana di relawan ini, di Sekre ini banyak bermacam-macam organisasi yang ada di dalamnya gitu ya. Oke, teman-teman yang mau like ataupun komentar silakan aja, jangan takut-takut, jangan malu-malu ya. Saya dari media Relawan Purwakarta akan kumpas habis tentang BCP Rescue Purwakarta itu apa sih, dan seperti itu ya. Oke, kita langsung aja. Ada Bang Jo di sini dan Pak Dede. Sponsor bahaya. Udah dapat endorse dong. Endorse nih. Ya. Oke. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jo. Nah ini dia ada Bang Jo. Oke, apa kabar Bang Jo? Jutaan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini ada Bang Jo dan ini juga Pak Dede Guru. Ya, ada Pak Dede Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Semangat. tetap semangat ya. Oke. Bang Jo, gimana kabarnya Bang Jo sekarang Bang Jo? Puji Tuhan baik alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan ya Bang baik. Jo. Ya. Pak Dede Guru juga sama ya Pak? Siap. Selalu baik ya. Nah, selalu semangat ya. Harus. Santai aja Bang Jo, udah ngopi belum Bang Jo? Belum, tadi kopinya ada yang ngambil. Ada yang ngambil. Nah teman-teman, ini di belakang kita itu adalah Posko Siaga 117 ya, Pusdalop PB Kabupaten Purwakarta. Jadi teman-teman ataupun yang di daerahnya ada bencana ataupun apa, tinggal kontak aja. Di sini juga selain petugas BPBD, termasuk dari BCP Rescue Purwakarta ikut standby di sini loh teman-teman, luar biasa ya. Jadi teman-teman ya, mudah-mudahan Purwakarta tidak ada bencana, cuman kami selalu siap siaga dalam kebencanaan. Itu. Oke Bang Jo, kita lanjut aja ya. Di sini sebelum ke Pak Dede Guru ya, Pak Dede ya, kita ke Bang Jo ini. Oke Bang Jo, sebelum kita ke apa sih BCP Rescue ataupun seperti itu, saya mau nanya dulu nih, sebenarnya Bang Jo itu siapa sih? Gitu kan, banyak yang bertanya siapa sih Bang Jo itu. Nah, silakan Bang Jo, gimana Bang Jo? Perkenalkan, nama saya Joseph. Sebenarnya saya ini Spiderman. Spiderman ya, luar biasa Spiderman. Saya hanya manusia biasa. Hanya bisa manusia biasa yang selalu ingin bisa membantu walaupun hanya tenaga semata ya.
Mungkin untuk saat ini perkenalkan dulu ya dari rekan-rekan, mungkin belum tahu apa itu BCP. Jadi BCP sendiri itu adalah Baskrep Purwakarta. Dan apa itu Baskrep? Baskrep Purwakarta. Nah, itu pemirsa ya. Baskrep Purwakarta Rescue Purwakarta ya. Semangat. Lanjut Bang Jo. Kita berawal dari hobi survival ya. Dari semi survival. Kita berawal dari tahun 2014. Kita berdiri Baskrep Purwakarta. Kita kebetulan bertemu dengan rekan kami Kang Dede Guru selalu hadir di dunia rescue, dan kebetulan kami berdua sepakat untuk mendirikan rescue dari Baskrepnya itu. Kami tidak hanya untuk di survivalnya, dan kebetulan kami mendirikan Lambi Rescuer dan berdirilah BCP Rescue dengan artinya ya Baskrep Purwakarta Rescue. Kami berdiri tanggal 25 Mei 2022. Kami masih seumur jagung. Luar biasa. 2000 kemarin baru berapa ya, tapi udah gerakannya udah luar biasa Bang Jo ya. Gituan. Mungkin udah keahliannya ataupun apanya udah luar biasa. Pemirsa harus tahu aja ya. Ini sosok Bang Jo ini kalian tahu ya, nggak hanya orang hanyut ataupun banjir, sampai longsor ataupun apapun dia pasti untuk terjun langsung ke lokasi untuk membantu di TKP. Luar biasa. Panggilan jiwa. Panggilan jiwa ya teman-teman. Nah itu panggilan jiwa. Lanjut Bang Jo, gimana nih? Asal mula Bang Jo asli di Purwakarta Bang Jo apa gimana nih? Kebetulan kalau saya lahir Bandung. Asli Bandung. Cuman darah saya Kalimantan. Wah, luar Jadi cuma numpang saja. Oh, di numpang sini lahir. luar biasa ya. Alhamdulillah, salam untuk orang Bandung, salam untuk orang Kalimantan. Ternyata darah sana berguna sekali loh di Purwakarta, luar biasa. Numpang lahir aja. Udah keluarga apa gimana Bang Jo? Puji Tuhan, saya keluarga, sudah berkeluarga dan punya anak. Dan sampai saat ini masih berkeluarga. Masih keluarga ya. Pengen Udah. untuk yang Oh. punya anak. Anak-anak udah punya anak, udah. Puji Tuhan, anak saya 2. Alhamdulillah ya, luar biasa Anak saya dan 2. baik. Cewek cowok Bang Jo? Satu sepasang. Yang paling Sepasang. besar perempuan, yang paling kecil laki-laki. Sekitar umur berapa tahun? Yang paling besar umur sekarang 15 tahun. Yang paling kecil umur baru 9 bulan. 9 bulan. Itu cowok cewek yang sebelah? 9 bulan cowok. Yang pertama. Yang pertama cewek-cewek. Cewek luar biasa, kayaknya dia juga punya jiwa kemanusiaan yang tinggi. Soalnya saya pribadi ya mengenal sosok Bang Jo itu ya sungguh luar biasa lah gitu ya, tanpa harus Amin. dipanggil ataupun ketika ada bencana beliau itu langsung turun ke lapangan dengan skill dan kemampuan yang ada, luar biasa. Oh ini ada bentar Bang Jo nih, ada salam dari Bogor dengan Subang. Bang Jo ada salam Oke, dari. salam kembali buat Bogor sama Subang. Iya luar biasa. Terus selama kegiatan Bang Jo ikut kebencanaan ataupun organisasi inilah ya tentang kesukarelawanan, itu pihak keluarga gimana ya Bang Jo ya? Kadang-kadang kan ada yang Ya. maaf ya, Ya. STI gitu ya, suami Ya. takut istri ya Bang ya. Gitu. Itu gimana tuh Bang ya untuk dari istri sendiri gitu ataupun anak-anak gimana? Untuk kunci utama sih sebetulnya kita sama-sama saling percaya ya. Karena emang betul ya. Karena apalagi kita sudah berumah tangga, punya keluarga. Orang pasti berpikir, wih, gajinya nih, ada gajinya nih. Yang namanya relawan itu tidak ada namanya gaji. Tapi kita selalu koordinasi sama yang di rumah. Harus bisa saling memahami. Ya itulah mungkin rezeki kita ada di situ, karena kita membantu seseorang, mungkin doa-doa dari orang lain juga membalik pada diri kita. Jadi ya untuk rezeki semua itu semua Tuhan yang ngatur. Ada yang ngatur. Yang penting ya kita bisa saling menjaga dan saling memahami aja dari pihak keluarga. Ya tapi alhamdulillah ya istri saya sangat memahami dengan kegiatan saat inilah sampai kapanpun. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan apa yang selama ini Bang Jo lakukan, istilahnya kebaikan ataupun sukarelawan
Bang Jo selama ini ya, setidaknya nanti Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik untuk Amin, keluarga. amin, amin, amin. Oke Bang Jo, kita kembali lagi nih untuk ke Bapak siapa ini Kak? Yang disebut guru loh. Guru, apakah benar ini guru ya? Oke. Selamat malam Pak Dede Guru ya. Saya agak aneh nih Pak Dede, disebutnya Pak Dede ya. Iya, udah gede ya. Udah gede ya. Disebutnya Pak Dede ini gitu loh. Pak Dede tapi belakangnya ada guru. Apakah benar dia guru atau memang asli namanya GURU gitu kan? Apa memang benar dia guru punya punya anak didik. Oke, guys, kita langsung saja ke beliau. Siapa sih beliau sebenarnya ini siapa sih bisa bergabung di Rescue BCP Rescue Purwakarta ini dan bisa menjadi sukarelawan atau relawan yang luar biasa di kebencanaan ini. Mangga Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Kang Dede Supriyadi, asal dari Purwakarta asli. Nah, kebetulan saya dipanggil Dede Guru karena mungkin dulu tahun-tahun dulu sampai sekarang sih masih juga, kebetulan saya salah satu instruktur dari PAS Mahaguru, Tindak Alam Mahasiswa Keguruan dari UPI Purwakarta. Nah, kalau teman-teman PAS Mahaguru pasti kenal sama saya. Nah, makanya saya dipanggil Kang Dede Guru. Kebetulan di sana ada mapalanya juga. Nah, itu Kang sekelilingui Jadi nama Dede Guru itu. Oh, nah teman-teman juga jadi tahu ya apa sih namanya Dede Guru. Mungkin ketika kalian di bencana ataupun ada banjir, ada longsor ataupun ada orang yang tenggelam, beliau ada di lokasi. Siapa sih beliau itu ya? Besar-besar, ganteng juga gitu, pakai kacamata lagi ya, luar biasa. Kaca nako ya. Bang, ini ada dari Kurnia Wedding ya. Oh, ini wedding ya, ini ada ya. Ya juga ini Reki Montabel, Mang kemana Mang? Kesini atuh ke Sekre. Kita ada di sini nih. Alhamdulillah like semua ya. Terima kasih yang mau nanti ada sesi tanya jawab ya silakan di kolom komentar aja. Kembali lagi ke Pak Dede Guru nih. Jadi Pak Dede Guru ini alumni ataupun dari universitas. Bukan alumni, tapi Apa? saya anggota kehormatan. Oh, anggota kehormatan luar Jadi biasa saya ya. sebagai instruktur Instruktur ya tentang pengalaman. ke pecinta alaman. Ya. Oh begitu, makanya dia juga ada muridnya. Ya. Karena disebut guru. Kalau Bang Jo disebut guru cocok nggak ya? Guru spiritual. Guru spiritual luar biasa. Mantap, Tapi ini Bang Jo ini mantap. serem-serem juga, hatinya mulia luar biasa ya. Soalnya kita intel. Itu ya Jangan ya. lihat dari seremnya pokoknya. Yang penting hatinya baik. Luar biasa. Kembali lagi kita ke Pak Dede Guru nih. Ya, Pak Dede Guru tadi asli dari Purwakarta ya. Ya. Asli alamatnya di mana Pak? Saya tinggal di Sadang, kebetulan di Gang Buana Indah, tapi bukan di perumahannya, tapi saya di kampungnya. Di Kampung Buana Indah ya di Ya, situ Buana ya. Indah, ya. Oh, alhamdulillah ya. Purwakarta, ya. Jadi daerah itu Buana Indah kalau ada kebencanaan atau apa-apa jangan jauh-jauh dulu, langsung aja ke Pak Dede Guru ya bisa ya. Siap, Gitu, Pak siap. Dede Guru ya Informasi gitu ya. disampaikan, Nah. diapanamkan. Ini sekarang Pak Dede udah menikah atau udah punya anak ataupun gimana? Saya sudah menikah, saya punya anak 2, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Karunia Allah, semua laki-laki. Kebetulan anak saya yang besar lagi pesantren di Tasik. Wah, yang luar kecil biasa. di Purwakarta. Yang pertama sekarang lagi pesantren di sana berapa tahun itu Bang? Yang pesantren sekarang SMP. di sana. SMP. Oh di sini di sana luar biasa ya. Yang Nah, selama ini Pak Dede Guru kan ikut kegiatan kami ya, ikutin kegiatan sosial lah, sukarelawan gitu kan. Relawan apakah dari pihak anak ataupun istri itu ada komen ataupun keberatan atau gimana ya Pak ya? Kalau namanya ini ada aja, cuman kan mereka hanya khawatir terhadap suami atau dari istri atau terhadap suami ya, dari anak-anak terhadap ayahnya. Suatu kewajaran kalau mereka komen gitu ya, khawatir karena mereka ditinggalkan ayah tercintanya untuk bertugas gitu. Walaupun memang kami sebagai relawan tanpa dibayar, tapi dengan hati kita yang tulus untuk membantu orang lain, insya Allah doa dari keluarga akan menjadi lebih baik dan akan lebih mendukung kepada kami gitu. Oh gitu ya. Yap. Ya
kadang kan saya juga pernah dengar kata-kata gitu kan, siapa yang memberi pasti beri, betul ya Bang Jo ya, Pak Dede ya? Ya. Siapa yang menolong pasti ditolong gitu kan. Kita ya mulai seperti nah itu teman-teman. Jadi alhamdulillah para relawan ini istilahnya tim rescue, jangan salah loh, rescue itu nggak sembarangan orang loh, nggak sembarangan ya Pak Dede ya. Ya, mereka butuh pelatihan, butuh istilahnya keterampilan, nggak sembarangan kita mereka terjun di lapangan ketika terjadinya bencana. Itu. Nah, Pak Dede Guru kembali lagi ke masalah keluarga itu. Jadi selama ini baik istri, anak ataupun keluarga enjoy aja, merespon aja ya. Wah, luar biasa. Oke, Pak. Mereka mendukung dan kadang mereka juga ikut. Oh, ikut juga ya? Anak laki-laki yang gede ini. Sebelum pesantren kemarin suka ikut-ikut. Ikut juga. Waduh, luar biasa. Dampingin ayahnya. Dampingin ya, luar biasa. Jadi mulai dari ini diajarkan ya dari dini ini. Kang Yudi, durasinya berapa tuh Kang Yudi? Tenang aja, abang-abang kita bolehlah sejam. Gimana ini aja kita Stok kopi ya, stok kopi katanya. Nah seperti ini juga Bang Jo juga punya nih nama putranya, kalau nggak salah saya pernah denger ini namanya tuh Kenji siapa? Kenji ya? Kenji Christian Seroneval. Wah luar biasa. Nah ini karena kalau beliau itu kalau ketika ada di lapangan ataupun lagi giat membantu rescue penyelamatan, dia selalu ngobrol dengan saya itu saya datang ini atas berkat ataupun Tuhan dan Kenji juga selalu dibawa nama Kenji, luar biasa ini. Jangan-jangan ini ayah sayang anak banget nih ya. Wajib itu. Wajib ya gitu ya. Seperti itu. Oke, untuk Pak Dede Guru dan juga Bang Jo ya. Di sini tentang kepribadian, apakah ada masalah ataupun istilahnya dari rumah berangkat ternyata dari di jalannya dia untuk melakukan pertolongan ataupun rescue ternyata nggak ada masalah ya, di keluarganya event aja karena keluarga mereka memang mengerti arti sebuah rescue, apalagi namanya relawan itu mungkin seperti itu. Oke, kembali lagi next one, kita ini ada dari BCP Rescue. Nah ini loh BCP Rescue yang tadi sempat disentil sedikit artinya oleh Bang Jo. Mungkin di sini ada ya lambangnya. Apa sih lambang? Maaf ya Bang Jo ya. Nah, sebetulnya logo yang sebetulnya ini. Nah seperti ini ya, BCP Rescue potensi SAR ya. Nah seperti ini teman-teman, nggak gampang ya dapetin kayak gini. Mereka itu butuh pelatihan ataupun keterampilan ya, betul ya Pak Dede Guru ya. Jadi nggak sembarangan bisa pakai seragam turun ke lokasi, nggak. Namanya rescue itu dia harus mengerti dan paham, jangan sampai ketika menolong orang yang ngerescue-nya direscue. Mungkin seperti itu ya Bang Jo ya. Oke, kembali Bang Jo, saya pengen dengar dong, pemirsa juga pengen dengar awal mula BCP itu apa sih sejarahnya, sedikit aja gitu terangkan oleh Bang Jo ataupun Pak Dede Guru, dan juga tentang visi dan misinya. Mangga Bang Jo. Silakan Bang Jo. Untuk itu diserahkan ke Bang Jo aja. Kebetulan untuk sejarah ya, hanya sedikit aja sejarah BCP itu, karena ya yang tadi dari awal kita bilang itu karena kita berawal dari apa kalau Sunda bilang kukurusukan. Ya ada orang asli Kalimantan juga bisa ya namanya kukurusukan. Kita biasa di dunia survival. Nah itu cuman daripada tadinya kita selalu bermain di hutan terus di dunia survival, dan kebetulan ketemu dengan rekan saya yang super hebat, membuat saya menjadi makin semangat. Dan kita mulailah di situ mendirikan rescue di tahun 2022 tanggal 25 Mei. Pas berdirinya Latgap ya. Berdiri Latgap Vertical Rescue di Cupu, Gunung Cupu. Dan di situ mulai kita berdiri. BCP-nya. Dan kebetulan
kita masih seumur jagung sih. Cuman kalau masalah, tapi kita bukan orang hebat ya. Kita hanya orang terlatih saja. Kita hanya orang terlatih. Intinya berawal dari hobi. Dan akhirnya kita berdiri satu, bukan komunitas ya. Forum mungkin ya. Bisa dibilang forum lah. Kita hanya forum. Masih kecil, forum kecil. Tapi alhamdulillah ya, puji Tuhan kita masih punya rekan-rekan yang solid, langsung siap terjun ke lapangan kapanpun dan dimanapun. Dan kebetulan saya sama Kang Dede ini selalu, bukan eksis ya, selalu ada lah ya, selalu ada untuk siapapun dan dimanapun. Gitu. Kebetulan tadinya kami berdua dan sekarang anggota Nambah lagi. ya bertambah mulai lumayan lah. Lumayan ya, luar Udah biasa. lumayan. Nah itu teman-teman atau pemirsa tentang sedikit sejarahnya BCP Rescue. Kalau teman-teman pengen mendalami bisa nanti hubungi Bang Jo ataupun Pak Dede Guru ya. Mungkin seperti itu. BCP Rescue ya. Tadi apa Bang Jo? BCP itu Baskrep ya. Baskrep Purwakarta. Purwakarta ya, Baskrep Purwakarta. Nah yang artinya itu penanggulangan apa gimana itu artinya? Kalau Baskrep itu sebetulnya apa yang di dalam benak kita, itulah yang namanya Baskrep. Jadi survival, kita semi survival. Semi survival. Ya. Wes luar biasa ya. Ini kalau misalnya ketika ada bencana tuh ya. Misalnya contohnya ada longsoran Bang Jo. Nah, itu ketika datangnya informasi itu anggota BCP itu gimana tuh? Apakah ada SOP-nya apa langsung ke lokasi masing-masing atau koordinasi sama rekan-rekan atau gimana? Kita tetap harus menggunakan SOP, itu nomor satu. Wes luar Itu biasa harus ya. nomor satu dan kita pakai SOP. Dan kebetulan kita sekarang berada di Mako BPBD, jadi kita mengikuti satu komando di BPBD. Oh seperti itu. Nah untuk Pak Dede Guru nih, kan tadi diulas ya sedikit tentang BCP Rescue. Gimana nih Pak tanggapan Pak Dede Guru ketika sudah bergabung dengan BCP Rescue ini? Alhamdulillah gini ya. BCP Rescue asalnya berawal dari hobi kita main di hutan. Dan berpikir, kalau saya prinsipnya gini, ketika saya mempunyai pisau itu tidak diasah, itu akan tumpul. Bila mana kita punya ilmu sedikit dan ilmu itu akan dipergunakan, itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Makin tajam dan makin bermanfaat. Nah makanya prinsip itu yang saya pegang. Punya ilmu sedikit, ayo kita berikan kepada orang lain. Semoga itu bermanfaat buat kita dan untuk kedepannya. Nah di BCP sendiri sebenarnya kami sangat senang sekali gitu, karena hobi kita jalan, rescue kita jalan, alhamdulillah kita ada Bang Jo, ada Kang Iwan, ada Bu Amoy. Kebetulan walaupun berbeda-beda basic, mereka tetap mau bergabung dan kita bareng ayo gitu. Kita bergerak di rescue. Selain dari itu pun kita bisa di bagian-bagian lain. Wah. Insya Allah. Oke luar biasa ya. Namanya pisau harus selalu diasah. Jadi ketika bergabung di BCP Rescue itu selain menyalurkan hobi, kita juga bermanfaat ya untuk masyarakat. Luar biasa ya. Nanti itu ada pelatihan tertentu ataupun gimana tuh? Bisa langsung pakai seragam ataupun gimana? Gimana itu ceritanya? Kebetulan gini, kami punya basic masing-masing. Kebetulan Bang Jo adalah dari organisasi dulu Panambas ya, Bang Jo ya? Penabas dari Bandung. Nah kebetulan saya dari Cantigi. Nah, Cantigi itu udah lama, terus saya sering kebetulan juga di UPI kan sebagai instruktur, diangkat sebagai anggota kehormatan. Dengan hobi itu dan teman-teman yang lain pun ada dari beberapa organisasi yang gabung di rescue. Jadi mereka sudah punya basic masing-masing. Jadi ketika kita bergabung di BCP, kita udah punya ininya masing-masing loh gitu, kemampuannya masing-masing. Kalau memang pun teman-teman ada yang belum mempunyai kemampuan, ayo kita bareng, nanti kita latihan bareng di sana. Kita bentuknya latihan bareng karena
bukan harus ini pendidikan dasar lagi ya. Kalau dulu kan ada pendidikan dasar, kalau sekarang udah jarang. Jadi kita lebih Ke pelatihan. ke pelatihan bareng. Luar Pelatihan biasa. bersama. Berarti lah. yang sudah bergabung dengan BCP ini orang-orang yang sudah berpengalaman ya Siap. di bidangnya ya. Ya. Jadi nggak sembarang-sembarang loh teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang mau masih mentah nih, misalnya saya, apa-apa. Kang, saya masih mentah nih, belum tahu ingin belajar gabung di BCP Rescue, gimana? Boleh apa enggak? Boleh, tentu boleh. Boleh. Ayo kita Oh. bareng, ntar kita latihan bareng-bareng. Saya kan Latihan. prinsip saya gitu. Pisau kalau diasah, insya Allah akan tajam. Oh, Gitu. seperti itu Jadi ya. tidak punya skill khusus kalau untuk di BCP Rescue. Selagi siap mau bergabung dan untuk membantu semua rekan-rekan dan saudara-saudara kita, fokusnya untuk kebencanaan ya. Kita selalu itu terbuka untuk siapapun, untuk umum. Oke, nah seperti itu ya. Jadi kalau Akang Eta yang mau gabung, apalagi yang suka pecinta alam, intinya memiliki jiwa kemanusiaan yang kuat, Bang Ya, Jo ya. betul. Karena di sini kita organisasi itu relawan itu tidak mengharapkan sesuatu balasan dari manusia, mungkin seperti itu. Kita bekerja di ladang Tuhan. Nah, luar biasa. Ini nih yang harus dikasih bukan reward ya atau penghargaan atau apa-apa karena Rewardnya ada ntar. ntar di atas katanya Pak Dede udah nyunggu ke atas tuh ya, luar biasa teman-teman. Oke, kembali ke Bang Jo ya, selaku sekjen ya di sini ya. Sekjen itu sekretaris jenderal ataupun wakil dari ketua, sementara ketua itu Pak siapa sekarang? Kebetulan kita sebenarnya masih mencakup ya. Ya, Masih mencakup dan tidak ada ketua. Tidak ada Jadi, ketua. Jadi kita berdua itu sebagai pendiri lah ya. Cuman kita luar tidak ada biasa. ketua. Jadi kita ketua untuk kebersamaan. Dan Bang Dede sebetulnya dia di koordinator lapangan Korlap, dan kita sesepuh kita Bang Iwan. Oh, Bang Iwan, Dia sebagai iya. penasehat. Tadi ya, Tadinya yang harus duduk di sini, cuman berhubung luar Bang biasa Iwan ya. ada keperluan khusus yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi ya mohon maaf, untuk suatu saat pasti akan bertemu dengan sesepuh saya. Ya, iya, luar biasa ya dengan Pak Iwan. Lagi ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, Ya. mudah-mudahan ya, saya dengar kabar Kang Iwan saudaranya ada yang lagi dirawat di rumah sakit. Ya. Mudah-mudahan kita doakan ya untuk semuanya, Kang Amin. Teh juga. Mudah-mudahan saudara Bang Iwan dari rekan kita lekas sembuh seperti biasa. Amin. Ini itu. Oke, kembali ke Pak Dede Guru nih. Ya. Apa sih yang selama ini Pak Dede Guru alami semenjak menjadi tim rescue, istilahnya menyelamatkan seseorang, pengalaman yang paling susah dilupakan itu ketika di mana, sedang apa, lagi apa gitu. Enggak ada. pengalaman yang sampai sekarang tidak terlupakan adalah pengalaman waktu saya di Lombok. Kebetulan waktu 2018 saya ke Lombok, berangkat Amin 3, saya udah berangkat ke sana, diberangkatkan sama forum yang ada di Purwakarta. Kebetulan 3 orang yang berangkat ke sana tuh. Nah, itu melihat seorang anak kecil makan tidur di atas puing rumahnya, itu yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Itu di Lombok Barat. Saya itu yang paling mengerikan karena di sana itu Lombok itu 2018 dalam 1 bulan itu 200 kalau tidak salah 200 kegempaan. Jadi tiap hari itu ada gempa. Skala kecil termasuk skala besar seperti itu. Itu di Lombok kejadiannya. Dengan perjalanan yang lumayan jauh, ya kita bergabung dengan relawan-relawan lain. Alhamdulillah sampai di sana dan mencengangkan gitu ya. Di Lombok, antara Lombok Utara, Lombok Barat banyak sekali ketimpangan karena posisinya di Lombok waktu itu Lombok Utara. Kalau Lombok Utara itu banyak sekali relawan dan dari pihak pemerintahan yang di sana. Tapi yang di Lombok Barat yang terdampak banyak pun yang rumah hancur. Itu gempa jarang. apa? Gempa Lombok. Oh iya. Gempa Lombok 2018. Oh, Pak Dede Guru itu ada di sana Saya ya? di sana. Berangkat ya? Amin 3 udah di sana. Wah, berapa hari itu di sana, Pak? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Tuh, pemirsa 1 bulan.
Pak Dede Guru ninggalin keluarganya demi kemanusiaan ke Lombok. Kalian gimana? Sanggup nggak? Gitu kan kadang-kadang satu hari ninggalin ayangnya sanggup nggak gitu kan. Ini Pak Dede Guru ini 1 bulan loh, luar biasa. Oke lanjut Pak Dede Guru, pengalaman apa lagi yang di Wah banyak pengalaman di sana itu tidak akan bisa ini ya, hanya di hati yang bisa ini. Banyaklah pertolongan terhadap keluarga yang benar-benar sama sekali hilang keluarganya, orang terjepit dan sebagainya, termasuk kita memfasilitasi fasilitas umum seperti sekolahan, seperti musola-musola dan sebagainya. Nah itu salah satu bentuk kegiatan kita waktu di lapangan. Jadi selain menolong, kita pun memberikan pelayanan terhadap masyarakat gitu. Dari segi keagamannya ada, dari segi kesehatannya ada, banyaklah pokoknya. Kalau teman-teman mau ikut bergabung di dunia itu silakan. Kalaupun hanya teman-teman bisanya mijit tidak masalah. bisa mijit juga bisa ya, itu karena bisa relawan jadi boleh sakit, relawan pun harus ada yang rawat kan. Kalau kita capek nggak ada yang mijitin gimana? Oh iya ya, sakit lah kita. Apa aja ya, yang penting kita ikhlas ya. Yang penting ada kemauan. Gitu ya. Oke teman-teman, nah ini Pak Dede Guru udah jauh-jauh loh ke Lombok ya, luar biasa ya. Nah kembali lagi kita ke Bang Jo. Kira-kira, oh bentar, teman-teman yang mau boleh ya, udah dibuka ya, yang mau komen ataupun bertanya silakan aja di sini, nanti kita langsung ke narasumbernya ya, kita langsung tanya ke narasumber. Silakan, ini Kopi. memang sih kita acaranya ngopi biasa aja, ngobrol-ngobrol ya tentang rescue. Base campnya di mana Om Pirah? Base campnya di mana nih sekarang nih katanya? Kebetulan kalau untuk sekretariatan BCP sendiri berada di Cimaung, di apa tuh kan saya sendiri lupa itu kan Di Cimaung ya, daerah ya, Cimaung. daerah Cimaung nanti bisa tanya aja. Nanti bisa ditulis di sini. Ya, bisa lah ditulisnya di sini. Ya. Dan untuk saat ini kebetulan kami berada di Mako BPBD, ada di sekretariatan relawan Purwakarta. Ini udah ada minumannya nih, berhubung kita mah nggak ada sponsor ya, belum kayaknya malu kita. Yang mudah-mudahan kedepannya lah bisa ngobrol-ngobrol ini ya, berharap. Nggak teman-teman ya, yang mau silahkan aja sih, nggak ditutup-tutupin ya. Gini tuh, kayak jadi Teh Ian ini base campnya ada di Cimaung, daerah Cimaung aja. Itu udah nggak aneh lagi ataupun nggak akan takut lagi, namanya Bang Jo gitu kan, udah kenal lagi, apalagi ada sekre BCP Rescue. Oke, kembali lagi sambil nunggu yang mau bertanya ataupun apa aja silakan ditulis di bawah ini di kolom komentar ya teman-teman ya. Yang mau silakan aja, mumpung ada kita dari narasumbernya dari BCP Rescue. Oke Bang Jo, kembali ke Bang Jo. Nah tadi kan Pak Dede Guru itu pernah ke Lombok ya, buset luar biasa ya di sana. Kalau dari Purwakarta sih udah nggak aneh lagi ya. Ini ke Lombok. Sedangkan pengalaman sendiri dari Bang Jo ini apa sih Bang Jo? Kalau pengalaman yang paling miris waktu tsunami sampah di Bandung. Tsunami Sampah di Bandung di TP. Oh iya. Tempat pembuangan sampah air. Itu Bang Jo datang ke situ. Ya kebetulan luar biasa. itu bentrok dengan tsunami Aceh. Ya. Minggu Betul. bentrok dengan tsunami Aceh. Kebetulan saya di sana. Itu betul-betul sangat miris dan saya pun sampai ikut sakit juga. Sakit di situ Karena biasa. yang sampai teringat sampai saat ini korban itu udah matang seperti dimasak. Ada korban Matang seperti dimasak karena tertimbun oleh sampah. Begitu panasnya makanya bisa sampai meledak seperti itu. Teman-teman juga harus tahu di sini ya. Ternyata bukan hanya karena api aja bisa matang Ya, karena tumpukan sampah pun. Tumpukan sampah itu berbahaya. Jadi bisa membakar badan kita sampai hangus seperti itu ya. Silakan dilanjut Bang Jo, apalagi dari situ ada ketika Bang Jo lihat adanya korban di tumpukan sampah itu. Yang saya miris emang sama ya, kita tetap karena mungkin kita punya keluarga, punya anak. Bukan saya memilih dan memilah untuk menolong. Saya siapapun tidak memilih dan memilah di saat kita menolong korban.
Tapi saya selalu tertuju dengan anak kecil. Selalu tertuju dengan anak kecil. Di saat saya tolong anak kecil yang sudah hanya hitungan jam, 4 jam setelah kejadian saya evakuasi, dan di situ maaf tubuh aja udah bisa matang, terlepas. Tangan itu sampai terlepas saya tarik. Sempet Bang Jo itu berhadapan dengan Ya. korban itu ya, maaf ya, mayit itu sampai di tangan ditarik Tangan itu itu terlepas. terlepas. Hanya hitungan jam, 4 jam itu sudah terlepas matang. Luar biasa teman-teman kalau ngadepin kayak gitu gimana ya. Nah inilah teman-teman, rescue itu bukan hanya sembarangan orang ya. Jadi teman-teman ketika berhadapan dengan mayit ya, jangankan korban kalau lah. kalian pengen rescue tapi kalian lihat darah juga takut gitu. Nah tapi jangan takut, kalau kayak gitu kalian bisa istilahnya hubungin beliau-beliau ini, nanti kalian ikut pelatihan kalau mau ikut bergabung dengan BCP Rescue. Lanjut dari situ kemana lagi, Bang Ju? Kita kebetulan ya, karena kita tidak berharap selalu ada kebencanaan ya. Kita tidak berharap aman-aman saja. Kita pengen selalu aman-aman aja, apalagi Purwakarta. Dan ya untuk banyak sih sebetulnya pengalaman itu kita di saat Opsar ada suka dan dukanya. Nah, prank-pranknya juga. Ini ada yang nanya nih, Bang Jo, perasaan pernah lihat di mana? Di Subang, Bang Jo, bener nggak Bang Jo? Betul. Itu apa sih, gimana Dari nih? Subang. Nah Kebetulan ini nih sejarahnya di Subang nih waktu Bang Jo turun. Kalau nggak salah belum lama ya kemarin-kemarin. Ya, kita Opsar pencarian orang hanyut. Yang pertama kita di Subang itu saya lupa tanggalnya, yang di daerah Ciasem itu pun sama orang hanyut. Dan kemarin yang paling melelahkan tanggal berapa ya, pas orang hanyut yang perempuan itu, Ratna itu pun lokasi Ciasem itu sangat, kita pencarian sampai 82 kilo dari titik pertama korban kejadian sampai penemuan penyisiran ke pesisir laut. 2 jam. Berapa? 82 kilo. Kira lebih dari 82 kilo. 82 kilo. Luar biasa. Mungkin yang rekan-rekan yang ada di Subang pasti kita pernah sering sowan lah ya. Kita sama-sama bareng berjuang untuk mencari korban. Terus lanjut Kerawang ya. Lanjut Kerawang. Nah itu Kerawang. Jadi ketika Korban belum tertemukan, di Subang. udah 5 hari kita berjalan di Opsar, dan ada kabar lagi orang tenggelam di Kerawang, dan kita langsung balik kanan ke Kerawang. Dan begituan hitungan 3 hari ya. Ya, 3 hari. 3 hari setelah kita ditemukan juga. di Kerawang ditemukan, Di Kerawang. yang di Subang juga Yang sama. di Subang, bareng. Luar biasa. Itu yang belum dari Subang ke Kerawang lewatin Purwakarta dulu. Luar biasa dari perjalanannya juga ya. Itu tanpa pamrih pemirsa. Teman-teman harus tahu aja itu tanpa sedikit pun ataupun imbalan, hanya karena hati nurani, panggilan jiwa, mungkin seperti Hobi. ya, bisa jadi ya, hobi juga. Nah itu. Nah untuk Pak Dede Guru tadi kan di Lombok, kalau di sekitar Purwakarta pernah turun aksi di mana nih? Sama sih sebenarnya, kemarin waktu di Kerawang saya juga turun. Terus sebelum itu kita sering di Jatiluhur, terus ke Cirata juga. Kebetulan sering sih sebenarnya, sama sekali sering turun kita. Mungkin kalau yang jauh-jauh pernah saya sebagai koordinator untuk pengumpulan dana untuk ke Palu juga pernah. Kebetulan kita dapat 38 juta plus logistik 4 kol buntung, kita kirim melewat Darul Tauhid kerjasama dengan mereka. Nah, terus kegiatan yang kemarin Opsar juga kebetulan bareng sama Bang Jo, cuman mungkin saya durasinya nggak terlalu lama. Kalau Bang Jo bisa standby, kalau saya kebetulan kerja, jadi paling sehari 2 hari selesai saya berangkat lagi kerja gitu. Kalau Bang Jo kan bisa standby gitu aja sih. Banyak sih kegiatan yang sering kita turun, cuman tidak semuanya harus full karena setiap relawan punya kepentingannya masing-masing. Ada pekerjaannya, ada yang di sana, ada yang di sini gitu. Prioritas pekerjaan dan keluarga dulu. Luar biasa ya. Nah itu teman-teman, jadi tidak hanya di Purwakarta saja gitu kan, bahkan kalaupun ada
kebencanaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, mereka berdua ini selalu siap ya. Cuman tetap diutamakan itu pekerjaan dan keluarga. Setelah itu baru yang ketiganya Ya, baru kita bisa menolong ke orang lain. luar biasa ya. Kirain yang ketiganya kemana gitu. Nah ini yang teman-teman buat akang ete ataupun muda-mudi yang daripada nggak ada kerjaan nongkrong gitu kan, nggak ada kerjaan, daripada kalian seperti itu lebih baik bergabung ataupun di hal-hal organisasi yang melakukan kebaikan, terutamanya di BCP Rescue ini ya. Oke, mungkin itu ya pengalaman sedikit ini ya, pengalaman ya Bang Jo ya, pengalaman Pak Dede ataupun Bang Jo juga sedikit yang saya tahu gerak langkah beliau ketika kita mengadakan liputan ataupun ke lokasi TKP, selalu aja beliau berdua ini ada di lokasi, luar biasa. Nah itu gini loh Bang Jo, ini kan rescue itu kan penyelamatan ya. Ketika adanya rescue itu diakibatkan adanya bencana ya. Nah baik itu bencana itu kan ada bencana alam, non alam maupun bencana sosial. Kebanyakan beliau ini rescue itu turun di bencana alam ya. Bencana alam juga ada beberapa faktor, yaitu tentang bencana alam, pergeseran tanah, longsor gitu kan, ataupun banjir ataupun orang tenggelam. Nah seperti itu. Nah gini, saya ngambil satu tema tentang bencana banjir yang sering terjadi ya, khususnya ya di Purwakarta juga sering terjadi. Nah menurut Bang Jo sendiri, apa sih langkah-langkah yang harus kita tempuh gitu kan, masyarakat yang harus tempuh supaya tidak terjadinya banjir? Silakan Bang Jo. Mungkin hanya sedikit ya. Sebetulnya kembali lagi kepada diri kitanya juga, kesadaran pola hidup. Karena tanpa kita mungkin banjir itu tidak ada juga. Karena kebanyakan terkadang nih maaf ya, kayak drainase itu terkadang banyak yang tertutup karena tidak sadar nih ya lingkungan. Tapi kalau kita sadar lingkungan, mudah-mudahan bukan hanya meminimalisir lah ya, minimalisir bencananya banjir. Tapi kalau kitanya tidak sadar lingkungan, ya mau apa lagi? Hanya seperti itu mungkin ya kalau untuk mengalami banjir. Tapi Purwakarta sendiri kebetulan tidak begitu intens lah ya untuk banjirnya, hanya titik-titik tertentu. Tapi ada. Iya. Menurut Pak Dede Guru sendiri gimana nih Pak tentang bencana khususnya banjir ini gitu? Ya sebenarnya hampir sama kayak Bang Jo, apa yang dibicarakan sama Bang Jo betul. Kebetulan kadang masyarakat sendiri sadar lingkungan, dari lingkungannya sendiri, contoh seperti membuat rumah gitu, mengabaikan drainase untuk pembuangan air. Terus kita tidak tahu nih ini aliran ini harusnya kemana gitu untuk pembuangannya, atau kadang suka bikin drainase asal-asalan aja gitu tanpa dilihat amdalnya gitu. Nah kalau seperti itu otomatis akan kacau gitu, si air akan balik lagi ke rumah dianya masing-masing gitu. Tapi kalau dengan drainase yang lebih bagus, yang memang dari hulu ke hilir sesuai, nah itu insya Allah tidak akan ada ini. Dan juga lihat kontur rumah yang akan kita bikin, jangan sampai membikin rumah dekat aliran sungai ataupun area-area cekungan, itu akan mengakibatkan banjir ya suatu kewajaran ya. Karena memang disitulah aliran air gitu, di mana tempat yang rendah pasti di situ akan ke situ, dari dataran tinggi ke dataran yang paling rendah. Nah, jadi seperti pengembang pun perumahan-perumahan juga harus benar-benar lebih diteliti lagi gitu ya untuk pembuangan air dan sebagainya. Soalnya di Purwakarta ada ya perumahan-perumahan yang seperti itu, akhirnya banjir gitu. Kasihan juga kan. Selamat malam Kang Firmansyah katanya ya. Jaga alam, jaga kita, betul Kang. Betul, jaga kita. Betul. Kalau jaga ayang gimana? Jaga. Ya. Selamat malam juga untuk Kang Yudi. Ya, Kang Yudi
Rahmadi ya, luar biasa nih, selalu koordinator untuk para relawan. Kang Yudi, kemana Kang Yudi? Yang mau nyiapin pertanyaan-pertanyaan silakan. Yang mau bertanya ataupun say hello silakan di kolom komentar aja. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi ke depannya. Nah, kita juga nih hampir lupa juga untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kalak, Pak Yudi ya, BPBD dan Bang Nata yang selalu memberikan waktu luang kumpul bareng bersama para relawan dan semua seluruh anggota BPBD, mengucapkan banyak terima kasih yang telah memberikan ruang buat para relawan kita. Nah, alhamdulillah ya nih, udah datang ya. Kebetulan nih sesepuh kita ya, Pak Iwan nih, alhamdulillah beliau dari rumah sakit langsung ke sini demi silaturahmi dengan sesepuh kita ya. rekan-rekan semua ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Iwan atau Kang Iwan yang bisa di sini. Wah, ini juga kita ketemu Dari Avatar Rescue. Aduh. gimana Akang apa Bapak nih saya nih? Abah Apa gitu ya? Gimana Kang Iwan, Damang? Alhamdulillah. Nah, rekan-rekan semua, ini kita juga ada kedatangan Kang Iwan ya, alhamdulillah ya. Yang tadi podcast kita ya. Itu menurut Bang Jo tadi tentang kebencanaannya ya. Jadi kita harus tetap komitmen ataupun masyarakat setempat harus bersama-sama ya untuk membangun ataupun menjaga khususnya di Kabupaten Purwakarta ini. Bentar Kang Iwan ada pertanyaan nih. Bang Jo, kita mau ngadain kerja bakti untuk drainase, apakah bisa tim Rescue ataupun dari BCP Rescue membantu kami? Gimana? Siap. Tinggal koordinasi aja, kasih kabar dan waktunya, kapannya. Langsung kalau bisa datang aja ke Sekre BPBD yang berada di Jalan Purnawarman ya, kantor BPBD di Purnawarman. Tinggal datang aja ke sini, langsung ke kantor sekretariatan relawan. Oh, jadi nanti, tidak hanya ada bencana aja ya, mengantisipasi bencana juga tim relawan dari BCP Rescue itu siap ya? Siap. Oke, luar biasa. Alhamdulillah ya, kita ketemu dengan ataupun kedatangan dengan Akang lah disebut nanya, dan sebenarnya belum begitu disebut Bapak, kita kayak gimana gitu ya. Oke, selamat malam Kang Iwan, bisa diceritakan sedikit siapa sih sosok Kang Iwan ini? Mangga Kang Iwan. Waduh, ini malu nih. Kalau Kang Iwan nama aslinya itu Kang Iwan Setiawan ya. Tapi kalau panggilan rimbanya banyak sekali, tapi yang di Purwakarta itu udah kenal di ujung senja ya. Baik di FB atau yang lainnya di ujung senja. Kenapa di ujung senja? Ya, karena dengan usia yang bertambah ya, tinggal dulu waktu bukannya di ujung senja. Mungkin itu aja. Masalah aktivitas di Purwakarta Kang Iwan alhamdulillah, terutama dari hobi dulu ya, sebenarnya dari hobi dulu, dari hobi sehingga hobi tersebut bisa tersimpan di dalam hati ya, sehingga semua kegiatan ini selalu dengan hati nurani ya. Mungkin itu dulu lah untuk perkenalan dulu ya. Jadi Kang Iwan ini bisa di like ataupun kompil pertemanan ya dengan akunnya di ujung senja. Nah, saya juga kebetulan Kang Iwan ini menyenggol tentang di ujung senja. Apa sih Kang Iwan, sedikit aja cerita asal mula di ujung senja ini? Kalau di ujung senja itu mengenai waktu ya, dimana kita selalu berpacu dengan waktu, dimana Kang Iwan bergelut di bidang relawan istilahnya ya, atau dengan yang lainnya. Dari awal dari semenjak SMA sampai sekarang usia menginjak hampir 51 lebih ya. Berarti kita tinggal menunggu waktu, istilahnya kita tinggal menunggu waktu. Dan luar biasa. Nah, sedikit Kang Iwan ini Ngopi dulu. Rehat sebentar Kang Iwan. Ngopi dulu. Tadi iklan, alhamdulillah.
Bang Jo, mampir Bang Jo, kalau kira-kira ini udah lanjutin aja lah, yang penting bisa berjalan. Jangan ngurusin dan keluarga dulu kan. Takutnya tolak, dia mati total. Oke Kang Iwan, ini ada yang nanya nih Kang Iwan. Kang Iwan udah berkeluarga. Tadi udah punya anak berapa itu Kang Iwan katanya? Kalau di luar Kang Iwan masih single ya. Nah ini. Single, tapi kalau udah kembali ke rumah, alhamdulillah Kang Iwan udah punya anak 2 ya. Yang satu yang paling gede usianya hampir 20 tahun ya, Nabila Rifita Ajahra. Yang kedua Lucia Marta Sausan, kelas 1 SMP. Dan alhamdulillah semua hobi di bidang maupun ke relawanan maupun naik gunung lah istilahnya hobi. Jadi Pak Kang Iwan, tentang Kang Iwan di BCP Rescue ini kan ya kita kan relawan ya. Itu pihak dari istri sendiri ataupun anaknya itu beranggapannya mendukung ataupun gimana itu? Alhamdulillah ya. Dalam kerelawanan, biasanya kerelawan itu selalu identik dengan hati nurani. Hati nurani ya. Hati nurani, kita tidak bisa dipaksakan. Ya. Panggilan jiwa gitu ya. Panggilan jiwa. Luar biasa. Dan panggilan jiwa itu apalagi yang udah berkeluarga itu pasti susah untuk membentuk supaya kita ada kerjasama. Dan alhamdulillah dari pihak keluarga, dari istri maupun anak-anak mendukung. Kebetulan anak-anak saya ajarin gimana untuk mengisi kekosongan hidup ya, kekosongan hidup supaya bisa berguna dengan orang lain. Dan dengan BCP alhamdulillah mungkin perlu diterangkan ya, di sini ada Bang Jo, ada Bang Dede. Kalau dari segi komunitas mungkin rumah banyak ya. Saya aktivisnya atau aktivis di Bandung. Di Bandung ada banyak rumah ya. Dari Roperscoot, dari pencinta alam Roperscoot sampai ke Cirebon saya buka juga keluarga ya, komunitas yaitu RABP ya, Rentang Alam Bumi Pasundan, di mana di sana keluarga kebetulan hobi di bidang alam. Dan juga di Ciamis saya termasuk anggota kehormatan di KPGBS, termasuk anggota di Purwakarta ya. Alhamdulillah saya punya rumah juga yaitu Fakta Purwakarta Forum ya di Forum. Oh iya, salam buat Fakta semuanya, anggota Fakta juga ya. Purwakarta. Luar biasa. Dan dengan BCP ini baru-baru ini kebetulan saya untuk di Purwakarta dari segi organisasi saya menyendiri. Nah, alhamdulillah Bang Jo ada dengan silaturahmi dengan rekan-rekan, termasuk Bang Jo, Bang Bede, saya diajak untuk bergabung di BCP. Dan alhamdulillah kita selama di relawan semua bendera dan misinya sama. Satu tujuan sama kemanusiaan. Jadi apa susahnya, apa salahnya kalau kita bergabung dalam suatu wadah supaya kita lebih terorganisir dalam bentuk kegiatan maupun dalam koordinasi dalam kerelawanan. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Oke, jadi luar biasa ya rekan-rekan semua. Jadi sosok di ujung senja, di nama di ujung senja itu ada romantis ya. Romantis berarti, dan orangnya juga itu sangat berarti ataupun sudah tua. Pengalamannya luar biasa. Jangan hanya di Purwakarta saja ya teman-teman. Jadi sosok Kang Iwan ini sudah melanglang buana di mana saja. Jadi beliau itu sudah mengerti tentang intinya tentang rescue penyelamatan karena beliau berpengalaman di bidangnya gitu, mungkin itu ya. Nah sedikit bentar Bang Jo ya, kita ampung ada baywannya sedikit ya. Sesepuhnya kan ini ya. Apa sih kesan ataupun sesuatu yang pernah dilakukan ketika di BCP Rescue dalam kebencanaan itu yang sangat berkesan ataupun berarti dan tidak bisa dilupakan? Apakah kegiatan apa di mana gitu? Mangga, Kang Iwan. Kalau selama bergabung dengan BCP karena baru 2 bulan yang lalu ya, Bang Jo ya, baru 2 bulan yang lalu belum banyak istilah kegiatan yang kita lakukan dengan BCP ya. Tapi kalau secara menyeluruh, secara keseluruhan kerelawanan, alhamdulillah BCP dengan yang lain tetap bergabung ya. Tapi kalau saya bergabung dengan BCP dan kegiatan dengan BCP,
bisa dihitung dengan jari ya Bang Jo ya. Baru mungkin kemarin waktu ke Sukasari ya, Karawang mungkin Kerawang 2 kali. Tapi kalau untuk BCP sendiri alhamdulillah ya ke semua daerah sudah diikuti gitu kan. Tapi kalau di luar BCP ya alhamdulillah mungkin sejak dari awal muda saya sudah melalang buana menjadi relawan kemanapun saya tuju, yaitu dengan hati ya, hati kemanusiaan. Insya Allah kalau kita udah bergelut dengan hati kemanusiaan, insya Allah kemanapun dituju. Tidak ada teritorial. Ada yang nanya nih Bang Jo, Pak Iwan ya Kang. Pak Iwan, mohon maaf, merasa lelah nggak jadi relawan katanya? Kalau dengan hati, dengan keikhlasan hati, insya Allah. Apalagi di dunia relawan itu adalah kerjasama tim, tidak sendiri. Ya. Semua berkumpul di sana dari berbagai bendera, ya, berbeda organisasi, tetapi ke dalam satu tujuan. Apabila dalam satu kegiatan, baik dalam kegiatan sosial maupun dalam kemajuan, kita bersama-sama. Jadi setiap pekerjaan yang susah, setiap pekerjaan yang sulit, dengan kerjasama, dengan silaturahmi, dengan kekompakan, insya Allah semua akan tertangani dengan baik. Oke, luar biasa. Jadi intinya relawan itu kita harus bekerja sama tanpa melihat ABCD-nya ya. Iya, Luar kalau biasa. capek pasti wajar, manusiawi. Cuman kita bekerja tim. Jadi mengurangi rasa lelah itu ya dibikin happy aja karena kita hobi. Hobi ya, luar biasa. Hanya Tuhan yang tahu ya. Luar biasa. Nah, jadi rekan-rekan semua seperti inilah apa sih BCP Rescue, terus siapa aja orangnya, kegiatannya apa aja gitu. Jadi teman-teman Akang Ete ataupun kalian-kalian muda-mudi malu dong sama Kang di ujung senja ini, apalagi Kang Iwan ini, beliau yang sudah ada lebih umurnya dari kita tapi masih tetap bersemangat dalam bidang kerelawanan ya, kayak gitu. Oke, lanjut nih, kita kembali ke Pak Dede Guru nih ya. Tadi kan tentang banjir ya yang ada di Purwakarta. Nah, itu harus ada drainase ataupun apa. Bahkan ada yang nanya apakah kita ngadain kegiatan misalnya Karang Taruna ataupun masyarakat setempat mengadakan gotong royong kerja bakti membersihkan drainase, apakah bisa meminta bantuan relawan dari rescue BCP. Ya alhamdulillah mereka menjawab, rekan-rekan kita dari BCP mereka selalu siap ya, selalu siap dalam membantu hal apapun yang penting positif. Nah ini oke, Pak Dede Guru nih, kira-kira hanya mengandalkan masyarakat setempat ataupun apa, tadi kan saran ya untuk masyarakat, sedangkan pemerintahannya sendiri itu gimana nih? Kira-kira pandangan Pak Dede Guru harus gimana ataupun apa sih? Sebenarnya gini, untuk masalah itu ya kita balik lagi ke masyarakat dari lingkungan atas ya, lingkungan yang paling bawah itu dari masyarakatnya sendiri, terus dengan RT, RW dan sebagainya. Nah itu harus bisa kerjasama dengan mereka. Nah supaya ide-ide kita tersampaikan gitu ya, terutama ke tingkat pemerintahan yang paling atas. Ketika kita memberikan contoh ataupun masukan terhadap pemerintahan dengan dituangkan dengan kerja nyata kita, insya Allah masa sih pemerintah nggak bakalan malu gitu ya. Masyarakatnya yang mau bergerak, masa pemerintahnya nggak mau bergerak, Jadi harus kita kasih contoh kasih dulu ya. Dulu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Apalagi kita up di media ini luar biasa ya. Nanti ya kita kerja nyata. Ya. Iya, jadi Jangan nanti hanya dari banyak masyarakat tulisan doang gitu. Iya, dari masyarakat, dari relawan, dari pemerintahannya, dari dinas terkaitnya bergabung bersama melakukan kegiatan gotong royong drainase khususnya di wilayah Purwakarta itu luar biasa ya. Untuk Bang Jo sendiri, harapan kedepannya apa sih baik untuk masyarakat ataupun pemerintahan kita ataupun rekan-rekan relawan lain? Hanya sedikit sih sebetulnya. Kalau untuk masyarakat kita sama-sama lah ya, kita saling. Dan untuk pemerintahan ya kita hanya sebagai mitra ya, kita sama-sama juga sih ya. Dan harus bisa memperhatikan juga karena kita di bawah pemerintahan, jadi ya setidaknya pemerintahan lah yang harus bisa melihat kita, itu aja. Oh gitu ya, jadi mudah-mudahan saling bekerja sama dan saling Betul. melihat ya. Betul. Nah kita kembali ke Kang Iwan nih, ini pertanyaan terakhir di podcast kita bersama BCP Rescue.
harapan sendiri baik bagi masyarakat ataupun pemuda-pemudi ataupun pihak pemerintah ataupun dari pihak khususnya kita yang lagi ada di markas BPBD Purwakarta, apa sih harapan ataupun keinginan Kang Iwan ke depannya? Mangga Kang. Harapan kami di sini sebagai tim relawan ya, tim relawan kebencanaan, di mana relawan itu sebenarnya bukan hanya kebencanaan, tapi bencana karena bencana alam, bencana sosial. Dan mudah-mudahan relawan itu sebagai mitra pemerintah, karena dengan adanya relawan kita ada struktur ya, struktur organisasi dari pusat sampai ke daerah. Misalnya ada dari pusatnya ada BNPB ya, BNPB, ada BPBD, ada Basarnas. Nah, kita relawan sebagai mitra, di mana kita bisa membantu ya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Dan saya berharap karena kita relawan kebencanaan, di mana kita tidak tahu bencana itu kapan mau datangnya, tidak tahu apakah daerah mana, tidak tahu. Nah, seharusnya kita mempersiapkan diri agar istilahnya kita bisa meminimalisir apabila terjadi sesuatu bencana di daerah kita, minimal korban jiwa tidak ada. Nah, caranya yaitu kita bekerjasama dengan pihak yang terkait, khususnya kalau di Purwakarta ada BPBD, yaitu akan memberikan edukasi kalau bisa edukasi langsung ke masyarakat, di mana sekarang sudah mulai berjalan ya Bang Jo ya, di mana ada destana desa tanggap bencana, di mana pemerintah akan memberikan edukasi ya, penyuluhan cara-cara menghadapi bila terjadi bencana. Dan hal ini sangat penting dan ini harus diketahui baik dari orang tua sampai ke anak TK, minimal penyuluhan anak TK. Contohnya seperti di Jepang ya, ini edukasinya sudah mulai ke anak-anak kecil. Jadi bila menghadapi suatu bencana atau gempa, mereka sudah paham harus gimana. Dan mudah-mudahan kedepannya dengan adanya tim relawan yang bergabung di Purwakarta yang di bawah naungan, kalau di Purwakarta ada rescue-nya yaitu MK3 di Purwakarta ya, di mana bidang rescue, tapi orang-orangnya tetap orang-orang relawan. Dan di bawah BPBD yaitu ada relawan BPBD, orangnya sama, tujuan sama yaitu kemanusiaan. Itu aja. Oh gitu ya. Jadi harus intinya mudah-mudahan kedepannya kita ada sadar bencana ya, yang itu nanti difasilitasi oleh pemerintahan, dan kita dari khususnya BCP Rescue Purwakarta ini siap turun langsung ataupun jadi mitra bergabung ya, membantu pihak-pihak pemerintahan untuk bisa mengedukasi ataupun mengadakan pelatihan agar masyarakat kita sadar akan bencana. Mungkin seperti itu ya Kang Iwan ya. Mungkin itu. Oke. Terakhir nih Kang, kita kan sebagai relawan, khususnya banyak ya relawan di sekre relawan ini di BPBD Purwakarta ini difasilitasi oleh BPBD Purwakarta, dan saya pribadi juga atas admin dari media Relawan Peduli Purwakarta mengucapkan terima kasih kepada Pak Karlak yang sudah mendukung ataupun support kepada media kami tentang penyampaian edukasi ataupun tentang gerak-gerak kemanusiaan yang dilakukan para relawan. Nah, sementara apa sih yang akan diucapkan ataupun harapan untuk BPBD Purwakarta itu sendiri dari BCP Rescue? Enggak, silakan yang Enggak. Saya berharap kepada instansi terutama BPBD Purwakarta ya, alhamdulillah walaupun usianya masih muda ya, BPBD Purwakarta baru 1 tahun berjalan, masih merangkak istilahnya, tapi alhamdulillah mereka udah istilahnya udah bisa bekerja sama dengan para relawan. Dan mudah-mudahan juga saya berharap kepada BPBD Purwakarta, di mana para relawan ini dari berbagai unsur ya, unsur skill, bahkan termasuk daripada masyarakat yang mau bergabung. Dan yang jadi kendala, kadang-kadang jadi kendala itu mereka karena tidak punya skill. Yang mudah-mudahan kedepannya BPBD mempunyai satu program untuk para relawan untuk meningkatkan skill dalam masalah kebencanaan, baik water rescue-nya, jungle-nya, vertikalnya, supaya orang bisa apabila ada suatu bencana alam, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi di Purwakarta gitu kan, bahkan seluruh Indonesia, kita sudah siap turun gitu kan, jadi tidak ragu lagi. Itu mungkin harapan saya ke pihak yang terkait. Ayo kita bareng-bareng kita bekerjasama demi Purwakarta
Mudah-mudahan Purwakarta aman dan terkendali. Amin. 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 Ada lagi dari Pak Dede Guru yang ingin disampaikan atau Bang Jo? Tetap semangat buat rekan-rekan relawan, salam tangguh untuk semua. Salam luar biasa. Untuk Bang Jo, pesan atau kesan terakhir untuk Tetap ya, sama-sama jaga lingkungan, jaga diri kita, jaga keluarga, dan jaga semuanya harus dijaga. luar biasa. Salam tangguh. Oke. Nah, rekan-rekan semua, KWT, demikian dari